Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berlian Oktaviana Dasara Putri dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah, NIM P1334-74221012. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekrutmen donor darah, mulai dari pengertian, pencatatan, hingga hal yang perlu diperhatikan saat donor darah. Nah, di video kali ini mungkin saya akan menjelaskan apa itu pengertiannya, dan yuk disimak. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu rekrutmen donor darah, di sini saya akan membacakan dasar hukumnya. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah. Yang kedua, PMK Nomor 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan jejaring pelayanan darah. Yang ketiga, PMK Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan darah nasional. Yang keempat, PMK Nomor 92 Tahun 2015 tentang Quick Win terkait darah. Rekrutmen donor darah adalah kegiatan memotivasi dan mendidik masyarakat dengan berbagai cara agar bersedia menyumbangkan darahnya dan kemudian mau menjadi donor darah sukarela yang lestari. Nah, targetnya yaitu yang pertama, mencari donor baru dan mempertahankan donor yang sudah ada. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran masyarakat sehingga mengerti tujuan kegiatan penyumbang darah saat penting untuk menyelamatkan jiwa manusia. Yang kedua, meningkatkan perilaku masyarakat untuk menyumbangkan darahnya secara teratur dan sukarela. Dan yang terakhir, mengerti pentingnya darah yang aman sehingga mereka tidak menyumbangkan darahnya apabila mereka tidak sehat atau memiliki resiko infeksi penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Gimana nih setelah mengetahui tujuannya? Kita lanjut ke prinsip-prinsip. Yang pertama, memberikan penjelasan pentingnya donor darah sukarela tanpa pamrih, memotivasi dan mendidik donor sukarela mengenai kebutuhan akan pasokan darah berkesinambungan. Yang ketiga, mencari donor sukarela yang paling mungkin memenuhi kriteria yang didefinisikan sebagai donor risiko rendah. Dan yang keempat, melibatkan tokoh masyarakat dalam program pendidikan donor darah. Yang kelima, pelestarian donor darah. Dan yang terakhir, mengelola kampanye donor darah secara terus-menerus. Metode membutuhkan informasi yang berbeda tentang penyumbangan darah, menentukan kelompok berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan atau pengetahuan terhadap donor darah. Yang terpenting yaitu memilih metode komunikasi yang sesuai. Media dan metode KIE. Yang pertama, kita bisa melalui ceramah, tanya jawab atau diskusi, pembagian leaflet dan poster, penjelasan melalui media cetak maupun elektronik, iklan di media elektronik, dan yang terakhir lewat sosial media. Jenis pendonor darah dibagi menjadi 4. Yang pertama, donor sukarela. Yang kedua, donor keluarga atau pengganti. Yang ketiga, donor plasma khusus. Dan yang terakhir, donor bayaran. Nah, selanjutnya mari kita simak perbedaan dari 4 jenis pendonor tersebut. Yang pertama, donor sukarela. Pendonor yang memberikan darah plasma atau komponen darah lainnya atas hendaknya dan tidak menerima pembayaran baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Keuntungannya yang pertama termasuk donor resiko rendah tanpa tekanan. Yang kedua, menyumbang teratur untuk menjaga stok darah.
Yang ketiga, cenderung aman dari infeksi. Dan yang terakhir, lebih tanggap bila dihimbau untuk menyumbang darah. Selanjutnya ke donor keluarga atau pengganti. Pendonor yang memberikan darah ketika dibutuhkan oleh anggota keluarganya atau masyarakat. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, darah donor keluarga sebagai pengganti stok darah di UTD, tetapi donor tidak tahu identitas pasien. Nah, yang kedua, donor darah keluarga diberikan untuk pasien tertentu sesuai permintaan keluarga, tapi sangat tidak dianjurkan oleh WHO. Donor plasma khusus. Pendonor plasmaferesis untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan derivat plasma melalui fraksionasi. Pendonor merupakan pendonor sukarela, namun dapat diberikan kompensasi berupa penggantian biaya transportasi langsung atau pelayanan pemeliharaan kesehatan. Lanjut ke donor bayaran. Pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar atau sesuatu yang dapat dijual atau dapat ditukarkan ke dalam uang tunai atau ditransfer ke orang lain. Motivasi menyumbang darah ini untuk imbalan, bukan untuk menolong orang lain. Nah, kerugiannya sendiri adalah merusak sistem sumbangan darah sukarela dan sering beresiko bagi keamanan darah karena mungkin donor tidak sehat dan mungkin menyumbang lebih sering. Lanjut ke pencatatan. Yang pertama, penting untuk kita mencatat semua tentang donor darah. Yang kedua, jika catatan kita ditolak. Yang ketiga, catatan donor yang menunda sendiri mendonorkan darahnya. Yang keempat, donor dengan riwayat hasil uji saring IMLTD reaktif pada donor darah sebelumnya. Dan yang terakhir, catatan donor khusus atau donor dengan resus negatif dan sebagainya. Selanjutnya yaitu formulir. Formulir pencatatan kegiatan rekrutmen donor darah. Formulir rekapitulasi kegiatan rekrutmen donor darah bulanan. Ada dokumentasi, sumber informasi, bahan evaluasi, bahan dasar pengembangan, dan bukti pertanggungjawaban. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti tentang apa itu rekrutmen donor darah? Nah, di sini kita harus mengerti juga hal apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, donor yang paling aman adalah donor teratur, sukarela tanpa imbalan dari kelompok resiko rendah. Dan yang kedua, keberhasilan rekrutmen donor darah ditentukan oleh perencanaan, SDM, pembiayaan, metode, sarana dan prasarana, dan yang terakhir pemeriksaan atas kelayakan donor. Tunggu apa lagi? Yuk donor darah. Setetes darah menyelamatkan banyak jiwa. Kita sehat, mereka selamat. Ayo donor darah. Give blood, save life.